saya mau bilang bahwa feminisme ini adalah orang-orang yang sering ngeklaim, terus mereka ngeklaim bahwa kayak sekarang gitu kan, udah lama juga sih, misalkan Kartini dibilang feminis, Dewi Sartika Bunda dibilang Rahma. feminis, Bunda Rama sekarang dibilang feminis, Ratu Kalinyamat juga ntar lama-lama dibilang feminis juga gitu. Mereka emang demennya ngeklaim gitu. Mereka nggak punya figur, mereka nggak punya tokoh, mereka nggak punya idola, akhirnya sampai harus ngambil idola dari orang lain. Akhirnya sampai harus ngambil idola, ngambil tokoh dari pemikiran-pemikiran lain seperti itu. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum jawab ya? Oke. Ya, lo yang jawab kan? Iya, benar. Iya, benar. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bang Erik. Alhamdulillah sore hari ini di 16.39. Lumayan ya, lumayan mundur. Kita sudah kedatangan seorang tamu dari Aliansi Cerahkan Negeri. Nah, Bang Erik ini adalah koordinator dari Aliansi Cerahkan Negeri. Nah, silakan Bang Erik perkenalkan diri dulu, Bang, sebelum kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman udah pada follow akunnya @Aliansi Cerahkan Negeri dan belum tahu orangnya siapa aja sih yang ada di dalam. Kebetulan perkenalkan, saya Erik sebagai alhamdulillah dan innalillah dipercaya dari teman-teman untuk menjadi koordinator Aliansi Cerahkan Negeri sampai 2021. Jadi masih panjang, perjalanannya masih panjang. Acen itu apa aja sih? Mungkin kalau teman-teman yang udah ikut di ngoceh live part 1 yang waktu sama Sis Ayu. Itu udah dijelasin bahwa Acen ini dia fokus kepada 3 isu besar. Salah satunya yang pertama itu isu kesetaraan, kesusilaan, yang kedua tentang feminisme, dan ketiga tentang isu gender. Jadi dalam tiga isu ini kita mengcover ini, terus juga mengadvokasi 3 isu ini. Gitu. Oke, nah ACN cuman ada satu platform di medsos Instagram doang atau ada misal ada Medium atau yang lain, Bang? Oh iya, kita baru aktif banget nih itu baru di Instagram. Twitternya ada cuma belum aktif, terus Facebooknya juga ada fanpage-nya @Aliansi Cerahkan Negeri juga sama. Terus ada juga Mediumnya. Untuk link Medium teman-teman bisa klik linknya di bio ACN ya. Oke, sip. Berarti alhamdulillah udah jelas ya. Jadi ACN ini ada 3 isu yang dibawa, 3 isu besar yang dibawa. Tadi udah dijelaskan sama Bro Erik. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau ngepoin, bisa kepoin aja langsung Instagramnya @Aliansi Cerahkan Negeri. Nah, berhubung udah mulai sore nih, Bro. Jadi kan kemarin tuh sempet rame-rame di grup. Kita mau ngobrolin apa ya? Mau ngobrolin apa? Kayaknya isu keluarga nih sangat sangat relate dibahas, berhubung kan lagi Syawal juga. Kemarin juga sempat Awi sama ngobrol sama Satakmal, sempat ngobrol juga sempat ngobrol juga sama Bunda Suci gitu. Jadi wah ini kayaknya benar-benar relate gitu. Jadi ada orang-orang yang memang kayak pengen banget gitu berkeluarga di Syawal ini, tapi ada orang-orang yang dari dulu juga tuh kayak pas banget, cocok banget sama tema yang hari ini kita mau diskusi nih, mau kita obrolin, anti family club. Kenapa sih harus dikasih nama anti family club? Emang ada di dunia ini orang yang nggak ingin berkeluarga? Nah, silakan Bro. Sebenarnya thank you Sis Awi. Ya sebenarnya pemilihan judul ini juga dari teman-teman ACN sendiri, di teman-teman Agiprop sendiri yang milihin untuk judul ini, anti family club. Itu sebenarnya dari plesetan dari anti sosial club sih sebenarnya. Gimana tuh? Kalau anti sosial club kan kelompok sosial yang terdiri dari anak-anak yang anti sosial gitu. Nah sebenarnya ini pengen diplesetin kayak situ sih. Jadi ada beberapa kelompok yang anti terhadap keluarga, anti terhadap institusi keluarga, anti terhadap institusi perkawinan seperti itu.
Nah, orang-orangnya siapa aja mungkin nanti bisa kita obrolin secara santai aja mungkin ya, sampai 1 jam ke depan, 60 menit ke depan. Orangnya siapa aja, terus mereka ini siapa sih, berlatar belakangnya kayak gimana, ideologinya seperti apa, itu nanti mungkin bisa kita kulik-kulik lebih dalam lagi. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Iya, benar waktunya cukup. Sebenarnya bukannya ACM 30 menit aja ya. Ini 1 jam ya ternyata aku baru nggak. Oke, yang pertama, pertanyaan gue yang pertama nih. Kenapa sih Ya, mereka anti keluarga gitu, bro? kenapa anti keluarga? Ya sebenarnya ini kan asalnya adalah sebuah isme ya, sebuah ideologi, sebuah Mm-mm. pemikiran yang datang dari, yang jelas dia datang bukan dari Indonesia, dia bukan datang dari budaya ketimuran, Timuran. dia tidak berdasar datang juga dari Islam tentunya, dia datang dari Mm-mm. Barat, Mm-mm. yaitu tentang kalau boleh saya bilang ini adalah berawal dari ide feminisme. Jadi feminisme ini dia adalah sebuah perlawanan, ideologi perlawanan yang sangat membenci laki-laki, kalau udah membenci laki-laki secara otomatis dia juga akan membenci institusi setelah adanya laki-laki dan perempuan, dan adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan adalah institusi keluarga, institusi perkawinan. Jadi mereka juga sangat saya baru awal-awal udah ngomong bilang membenci institusi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. perkawinan ya. Nggak Nggak apa ya. apa-apa, it's Ya okay. pokoknya kita belak-belakannya di sini, kita ngobrol, kita belak-belakan, nggak ada yang tutup-tutupin. Artinya memang ideologi feminisme inilah yang menjadi cikal bakal, yang menjadi akar dari kebencian seseorang atau kebencian sekelompok seseorang terhadap institusi keluarga atau institusi perkawinan. Seperti Mm-mm. itu. Kalau kita lebih runut lagi, sebenarnya sebelum feminisme juga ada ideologi misalnya sosialisme, terus ada juga ideologi komunisme gitu. Kalau kita lihat misalkan, kalau saya ingat Engels dulu pernah bilang bahwa asal usul keluarga, kepemilikan pribadi, dia bilang ada pertentangan kelas antara laki-laki dan perempuan sejak awal, itu terlihat jelas dari dalam bentuk keluarga gitu. Jadi pertentangan kelas, terus yang membuat perempuan menjadi merasa tersubordinat, terus yang membuat Mm-mm. perempuan merasa di bawah kelasnya laki-laki, itu adalah institusi keluarga menurut Engels. Engels bilang kayak gitu. Terus kalau saya langsung masuk, sebenarnya kalau bicara soal keluarga, saya lebih enak perbandingin antara teorinya Engels dan Parson. Kalau Engels tadi udah saya bilang adalah, dia bilang adalah pertentangan kelas antara laki-laki dan perempuan itu sejak awal itu adalah terlihat dari dalam bentuk keluarga. Jadi Engels bilang tersubordinatnya perempuan itu adalah dari institusi keluarga. Nah, kalau Parson, Talcott Mm-mm. Parsons bilang bahwa sebenarnya nggak harus ada pertentangan itu, bahwa nggak harus ada pertentangan antara laki-laki dan perempuan, harusnya perempuan dan laki-laki bisa sama-sama saling mendukung, saling menjaga, terus saling support satu sama lain, perannya satu sama lain di dalam keluarga dan juga dalam masyarakat, seperti itu. Nah, Dan jadi kalau nggak salah, gimana, bro? dan kalau Gimana, nggak bro? salah kalau nggak salah teori Parsonnya ini masuk di ini deh, masuk di NA-nya RUKK. Tapi ntar coba kita lihat lagi. Oh, oke. Teori Nah, tadi Parson. tadi menarik nih. Jadi kata Bro Erik kan, aduh aku lupa kata Bro Erik tadi, laki-laki perempuan itu bisa jadi ini ya, bisa jadi makhluk kedua dan segala macam. Nah, tapi bingung nggak sih, ada itu kan maksudnya banyak ya feminis yang kan goalnya itu memang menjadikan mereka tuh nggak butuh lagi laki-laki ya, Bro, bener ya? Ya. Nah, Ya. tapi kenapa ya ada feminis-feminis di Indonesia tuh yang mungkin entah aku nggak ngerti, mereka KW atau mereka nggak kafah atau gimana, mereka tuh menikah. Katanya mereka benci sama laki-laki, mereka nggak pengen jadi makhluk kelas 2. Tapi mereka ada yang berumah tangga, bahkan ada yang sampai punya anak. Nah, itu menurut Bro Erik gimana? Ya ini dia salah satu kontradiksi ya. Mereka bilang anti terhadap laki-laki, nggak mau ditindas laki-laki, terus bilang Nah, perempuan itu tertindas karena adanya jenis kelamin laki-laki, perempuan itu tertindas karena adanya makhluk laki-laki gitu. Sedangkan mereka juga masih butuh
Laki-laki. bersuami, mereka masih butuh iya. laki-laki, mereka masih butuh nikah juga gitu. Terus mereka juga hidup serumah juga dengan laki-laki gitu. Mungkin dia punya adik laki-laki atau abang laki-laki, mereka juga punya ayah gitu kan. Ayah itu kan laki-laki jenis kelaminnya gitu. Mereka juga tinggal serumah, satu meja makan dengan laki-laki juga gitu. Tapi ideologinya jelas bertentangan, dan ini kontradiksi banget sih. Sebenarnya feminisme itu harusnya nggak laku di Di Indonesia, nggak laku ketimuran di ya, di budaya-budaya ketimuran iya, ya harusnya. di Indonesia harusnya nggak laku feminisme, di Barat pun, di dunia pun harusnya nggak laku, karena ini jelas-jelas kontradiksi banget, gitu sih. Oke, berarti tadi berarti feminisme ini sebenarnya mereka tuh kontradiksi ya. Jadi pengen nggak ada di bawah suami, pengen nggak ada di bawah laki-laki, tapi mereka tetap bersuami, bahkan pakai nama suaminya di belakang nama mereka. Terus mereka juga berkeluarga, mereka punya anak gitu kan ya. Jadi sebenarnya harusnya kalau misalnya mungkin teman-teman kita pinter gitu ya, bro. Jadi orang-orang sekeliling kita pinter, harusnya udah nggak laku lagi ya ideologi feminisme itu. Nah, tapi aku penasaran kenapa feminisme ini masih laku? Apa karena mereka membungkus membungkus ideologi mereka dengan kayak pakaian yang indah gitu. Jadi kayak mereka tuh bungkus itu dengan kayak, oh iya, feminisme itu kan buat mengangkat hak-hak dan derajat wanita, atau feminisme itu kan bantuin sampai kayak ada emansipasi segala macam deh. Menurut Bro Erik itu gimana? Aku rada gemes ya sebenarnya sama feminisme. Ya, itu salah satu ciri-ciri orang yang kalah kan itu, dia mencoba untuk main curang, dia coba untuk main kasar, terus dia menghalalkan segala cara gitu. Artinya feminisme ini dia curang, dia kasar juga, dia menghalalkan segala cara untuk biar orang-orang tuh tertarik dengan ideologi mereka, biar orang-orang tertarik dengan pemahaman mereka gitu. Padahal jelas-jelas ini sebenarnya nggak butuh banget, dan perempuan Indonesia dan juga perempuan di dunia sebenarnya nggak butuh banget dengan feminisme gitu, nggak butuh. Karena secara apalagi yang mau perempuan-perempuan perjuangkan, semua juga udah ada sekarang, semua bisa bebas gitu. Perempuan bisa sekolah dengan tinggi, perempuan bisa bekerja keluar rumah gitu, perempuan juga bisa megang jabatan-jabatan tertentu atau jabatan-jabatan publik gitu. Artinya nggak ada yang melarang perempuan untuk bisa eksis, nggak ada yang melarang perempuan untuk bisa berkarir dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sosial. Nah, tapi kan mereka ngeklaimnya wanita bisa sekolah, wanita bisa kerja, wanita bisa ada di ranah publik, wanita bisa sampai bahkan ke DPR, ke MPR. Mereka kan suka ngeklaim kalau misalnya ya itu kan karena feminisme gitu. Nah, itu menurut Bro Erik gimana? Ya nggak juga. Artinya perempuan bisa seperti sekarang, perempuan bisa keluar rumah, perempuan bisa punya pendidikan yang tinggi, itu nggak gara-gara feminisme gitu. Itu jelas itu karena memang ada yang diperjuangkan dari orang-orang terdahulu kita gitu. Ada yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu kita gitu. Jadi feminisme emang harusnya nggak bisa mengklaim sepihak seperti ini. Oh ya, dan satu lagi, saya pernah meneliti tentang ekofeminisme, dan itu sempat wawancara juga dengan salah satu orang yang dituduh ekofeminis dan dituduh feminis oleh berarti bukan. Jadi si ibu-ibu ini dia itu ada di Bandung, penelitiannya waktu itu di Bandung tentang ekofeminisme di Bandung. Terus dia bilang, si peneliti ini bilang bahwa si ibu ini adalah seorang feminis, si ibu ini adalah seorang ekofeminis gitu. Terus pas kebetulan saya dapat kontaknya si ibu yang diwawancarai oleh peneliti ini, saya telepon, terus saya tanya-tanya bagaimana konsep dia tentang keluarga, bagaimana konsep dia tentang istri, tentang ibu. Kebetulan dia udah menikah dan sudah punya anak. Terus bagaimana, terus dia bilang, oh iya, saya tetap hormat sama suami saya tetap menghargai suami saya, dan saya juga nggak tahu tuh apa itu feminis gitu. Loh, kok bisa gitu? Padahal di penelitian sebelumnya itu nama ibu dibilang bahwa ibu adalah seorang feminis sejati gitu. Oh enggak mas, saya nggak tahu apa-apa itu gitu. Emang feminisme apa sih gitu? Akhirnya saya jelasin, terus akhirnya
oh enggak, saya nggak setuju jelas dengan pemikiran feminisme gitu. Saya nggak setuju mas kalau kayak gitu. Harusnya tuh saya bisa ini ya, bisa nuntut ya nama saya dibilang saya sebagai seorang feminis gitu. Ya artinya saya mau bilang bahwa feminisme ini adalah orang-orang yang sering ngeklaim, terus mereka ngeklaim bahwa kayak sekarang gitu kan, udah lama juga sih, misalkan Kartini dibilang feminis, Dewi Sartika Bunda dibilang Rahma. feminis, Bunda Rama sekarang dibilang feminis, Ratu Kali Nyamat juga ntar lama-lama dibilang feminis juga gitu. Mereka emang demennya ngeklaim gitu. Mereka nggak punya figur, mereka nggak punya tokoh, mereka nggak punya idola. Akhirnya sampai harus ngambil idola dari orang lain. Akhirnya sampai harus ngambil idola, ngambil tokoh dari pemikiran-pemikiran lain seperti itu. Oh gini ya, bahkan kan tadi Bro Erik bilang mereka tuh nggak punya idola, mereka tuh nggak punya sosok yang mereka banggakan, bahkan mereka ngeklaim Bunda Hadijah aja, sekelas Bunda Hadijah mereka klaim sebagai feminis. Padahal kalau misalnya kita mau ini ya, mau klaim gitu, mereka kan udah kalah ya dari sejarahnya, mereka kalah. Jadi feminis kan lahir setelah Islam lahir, jauh setelah Islam lahir. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada muslimah yang maksudnya masih kekeh banget, mereka mikir oh feminis tuh nggak apa-apa dalam Islam, jadi yang nggak kenapa-napa kita jadi feminis muslimah gitu. Itu berarti udah ini banget ya, bro, udah salah banget ya sikapnya dia tuh kayak gitu. Oke, nah tadi kita udah bahas ya. Lanjut, sok-sok. Ya, pertama saya mau bilang nggak ada feminis muslimah. Karena kalau mau dibandingin antara feminisme dan Islam itu jelas jauh banget. Feminisme itu kayak hina banget, sedangkan Islam adalah yang tertinggi, Islam adalah yang mulia, Islam adalah yang agung gitu. Dan ini nggak pantas banget dan nggak apple to apple banget untuk disandingkan antara feminisme dan Islam gitu. Islam adalah wahyu, sedangkan feminisme adalah cuma sebagai pemikiran-pemikiran manusia aja. Pemikiran-pemikiran manusia aja, dan jelas yang namanya isme, yang namanya ideologi, yang namanya pemikiran itu jelas pasti salah gitu. Bisa ada kemungkinan salah dan bisa banget salah gitu. Artinya buat teman-teman perempuan di Indonesia yang masih ngeklaim sebagai feminis muslimah, sebaiknya Anda pelajari. Sebaiknya tobat dulu. Tobat, terus nanti coba hubungi teman-teman yang baik-baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jadi tapi gini nih, aku sih mikirnya gini ya, mungkin teman-teman yang sekarang masih di gerbong sana ya, mereka tuh mungkin gini ya, mereka tuh terlalu silau dengan ideologi Barat sampai mereka tuh sebenarnya apa sih, mungkin basicnya tuh nggak kokoh gitu. Jadi ketika ada ideologi Barat, mereka berpikir itu keren, itu wow, dan mereka masuk aja ke situ tanpa sebenarnya ketika mereka mempelajari Islam, ketika mereka mempelajari agamanya sendiri, padahal semua sirah apa ya, istri-istri Nabi, terus sahabat Nabi yang perempuan itu tuh sebenarnya udah cukup gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita baca Al-Quran dan tafsir, itu semuanya kan maksudnya peranan laki-laki dan perempuan, tanggung jawab laki-laki dan perempuan, semuanya sudah diatur dan sudah ditimbang secara adil kan maksudnya. Jadi adil menurut kita kan pasti beda dengan adil menurut pencipta kita gitu ya. Jadi bener kata Bro Erik, mungkin kalau misalnya di sini ada yang masih menganggap feminis itu ideologi yang keren, ideologi yang ya cantik lah, apalah. Coba dengarkan kata Bro Erik tadi, ideologi itu sangat hina gitu. Jangan dibandingkan. Jadi jangan sampai lagi ada seorang muslimah yang mengaku dirinya feminis. Nah, lanjut. Tadi kan kita udah jelas, Bro Erik udah jelasin ya tentang siapa aja mereka. Berarti salah satunya feminis ya, yang anti family club. Nah, mau tanya nih Bro, doktrin mereka atau propaganda mereka tuh sebenarnya apa aja sih? Ya, sebentar ya. Untuk bahasan hari ini tentang anti family club, tentang sebuah kelompok yang anti terhadap institusi keluarga, itu sebenarnya yang tadi pertama saya bilang itu salah satunya, pertama kelompok feminis, terus yang kedua adalah kelompok sosialis komunis. Ini berawal dari idenya Marxis, terus juga dia ada juga beberapa pemikiran-pemikiran dari Engels yang masuk gitu. Saya berawal dari buku ini. Oke, feminisme dan
sosialisme, menjelaskan penindasan perempuan dari perspektif Marxisme. Di sini dia bilang bahwa yang menjadi momok bagi peradaban adalah keluarga gitu, adalah institusi keluarga. Jadi sebisa mungkin institusi keluarga ini dihancurkan, sebisa mungkin institusi keluarga ini dilemahkan. Itu salah satu doktrinnya sosialis komunis. Mereka bilang salah satunya adalah bilang bahwa institusi keluarga itu adalah institusi yang represif. Dia represif, terus konservatif, terus dia juga untuk melanggengkan hierarkis atau otoriter, biar otoriter gitu. Jadi mereka ini pengen ngancurin keluarga karena keluarga dianggap hierarkis. Kan harus ada ayah, ibu, tante, om, kakek, nenek gitu. Mereka nggak suka. Mereka nggak suka adanya hierarkis ini, kelompok sosialis komunis. Mereka itu salah satunya itu. Terus yang kedua, salah satu ideologinya dia bilang bahwa keluarga itu dia lebih condong untuk mendisiplinkan, terus menjaga, mengatur gitu. Jadi mereka nggak mau didisiplinkan, mereka nggak mau dijaga, mereka nggak mau diatur-atur gitu. Jadi maunya bebas aja gitu. Liberal banget. Berarti emang liberal ya? Oh iya, oke. Iya, mereka maunya bebas, nggak mau diatur-atur, terus nggak mau dipaksa-paksa, nggak mau dijaga gitu. Padahal kan dari keberaturan itu, dari kemenjagaan itu sebenarnya adalah untuk menjaga anggota keluarga itu masing-masing sebenarnya kan. Makanya kenapa orang tua kita bikin aturan nggak boleh pulang malam, terus makan siang harus on time gitu, sarapan di meja makan bareng-bareng gitu. Itu kan pasti ada aturannya, terus juga pasti ada manfaatnya untuk anggota keluarga itu seperti apa sih. Salah satunya adalah meningkatkan bondingnya biar lebih erat lagi, terus saling ngobrol di meja makan gitu, terus saling menanya gimana kabarnya, gimana perasaannya hari ini, seperti itu. Nah, sosialis komunis nggak mau seperti itu. Mereka nggak mau diatur-atur, mereka nggak mau dipaksa-paksa, mereka nggak mau dijaga. Itu salah satu. Itu ada 2, terus kalau nggak salah ada 5. Satu lagi bilang kalau keluarga itu adalah sistem yang mendorong biar kita nggak bisa berontak gitu. Jadi sebenarnya pemberontakan, terus kekacauan di dunia itu sebenarnya salah satunya adalah dari tidak berfungsinya institusi keluarga. Makanya kelompok sosialis komunis bilang bahwa keluarga adalah yang menekan pemberontakan, yang menekan ketidakberaturan gitu. Mereka jadi sebenarnya dalam arti kata lain mereka pengen berontak gitu. Mereka ingin berontak terhadap sistem, mereka ingin berontak terhadap keadaan, mereka ingin menundukkan atau membuat kekacauan untuk demi semata-mata untuk kepentingan hawa nafsunya. Mereka nggak mau seperti itu. Makanya mereka bilang, keluarga nih cuma bikin ini aja nih, bikin kita nggak bisa ada di jalan-jalan, bikin kita nggak bisa berontak terhadap sistem. Mereka bilang gitu. Makanya mereka sangat benci banget terhadap institusi keluarga. Terus atau lagi mereka bilang ini tentang seksualitas. Jadi mereka bilang kalau sebenarnya keluarga itu cuma ngatur-ngatur doang urusan seksualitas gitu, bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan seksualitasnya atau tujuan seksualnya adalah untuk reproduktif. Mereka nggak mau kalau dibilang istilahnya seksualitas itu antara laki-laki dan perempuan adalah untuk tujuan reproduktif. Mereka maunya untuk kesenangan, mereka maunya untuk rekreasi gitu. Makanya kan sekarang kalau misalkan sekarang banyak gitu ideologi atau pemahaman yang ya udah seks itu ya coba buat having fun aja gitu. Mereka nggak menjaga seksualitas dengan baik gitu. Nah itu salah satunya adalah buah dari pemikiran Marxis. Oke. Nah gitu. Pola geraknya mereka tuh seperti apa sih, bro? Pola gerak ya kalau kita tahu kan sebenarnya ideologi Marxisme, komunisme udah nggak ada kan, udah nggak ada di Indonesia, udah nggak ada di dunia, paling Cina aja, tapi juga itu juga masih malu-malu. Artinya saya mau bilang, kalaupun pendukung-pendukungnya sudah di bumi hanguskan, ideologi tetap ada, pemikiran tetap ada.
Nah, terus gimana pola geraknya? Pola geraknya mereka adalah jalan bawah tanah. Mereka mencoba menghegemoni diskursus publik. Salah satunya mungkin mereka mengadain diskusi kecil-kecilan. Ada di beberapa kampus, saya tahu kelompok-kelompok sosialis Marxis ini, mereka rutin mengadakan diskusi-diskusi kecil-kecilan, 3 orang, 4 orang, 5 orang, terus di kontrakan-kontrakan, di kos-kosan. Artinya kita nggak nutup kemungkinan ideologi ini tetap ada. Ideologi ini tetap ada di Indonesia. Terus pola gerakannya itu, mereka diskusi kecil-kecilan. Dari diskusi kecil-kecilan, mereka bikin selebaran, flyer, apalagi sekarang lagi zamannya medsos, mereka gitu dengan gampang bikin akun di Instagram, Facebook, Twitter, terus mereka menyebarkan ide-ide mereka seperti itu dan dapat dukungan juga dari teman-teman feminis gitu. Teman-teman feminis di Indonesia kan kayak lagi apa ya sekarang ya? Nggak tahu ya, lagi banyak didemenin sama orang gitu. Jadi orang-orang feminis ini jadi kayak nge-support orang-orang sosialis ini gitu. Sebenarnya saya juga rada-rada gedek juga sih, misalnya kok feminis semua cabang, semua ranah, semua bidang digarap semua sama mereka gitu. Di bidang lingkungan mereka garap, makanya ada ekofeminisme. Terus di bidang lain mereka garap itu tentang kemiskinan, mereka garap juga. Tentang kesehatan mereka ikut nimbrung juga. Sampai kemarin di bulan September kemarin yang reformasi di korupsi mereka ikut-ikutan juga. Apa gitu pentingnya feminis ikut-ikutan gitu. Kalau teman-teman nanya itu kenapa feminisme getol banget gitu, pengen cari muka di semua isu, masuk semua isu gitu. Padahal mungkin mereka nggak ada ilmunya di isu-isu itu, cuma asal nimbrung aja gitu. Asal bawa poster satu di acara demo orang, mereka udah anggap, oh udah ada nih, udah masuk, udah naik beritanya, udah trending beritanya. Jadi sebenarnya mereka penumpang gelap. terpaut, ya itu salah satunya penumpang gelap. Terus mereka juga mengamini doktrin dari Karen J. Warren. Mereka bilang, Karen ini bilang bahwa untuk menjadi seorang feminis kita harus peduli terhadap nasib orang-orang kecil. Kita harus peduli terhadap orang-orang yang tersubordinat gitu, orang-orang kecil, buruh, petani, nelayan, terus kaum miskin kota, terus orang-orang yang kena korban bencana lingkungan gitu. Nah itu doktrinnya Karen J. Warren seperti itu. Jadi mungkin kalau saya lihat kenapa feminis getol banget masuk di semua lini, itu salah satunya mungkin mengamini seperti itu, mengamini dan menjalankan doktrin dari Karen J. Warren seperti itu. Tapi bukannya mereka pilih-pilih kasus juga ya, bro? Jadi kayak misalnya yang kemarin kasus perempuan bercadar yang diusir dari kampus itu mereka kan, maksudnya, jadi mereka nggak mau loh bantu di situ. Apa karena mereka benci sama agama? Makanya mereka nggak mau bantu orang, maksudnya orang yang bermasalah, perempuan yang bermasalah. Padahal ketika di lain waktu ada perempuan yang misalnya diperkosa, mereka kok gercep banget gitu. Mereka gercep banget ada di sana. Itu kayak gimana? Ya itu salah satunya mereka milih-milih isu satu, terus juga kontradiktif banget. Mereka cuma mau milih isu-isu yang kelihatannya mungkin yang seksi ya banget. Terus mungkin mereka cuma milih isu-isu yang mungkin orang lagi matanya lagi tertuju ke isu ini gitu. Seperti itu. Jadi tapi berarti mereka bodoh nggak sih? Maksudnya kalau misalnya mereka ada di garda depan ketika wanita bercadar itu maksudnya dilecehkan, berarti kan mereka harusnya dapat sorotan publik, iya nggak sih? Iya, bro? Iya, harusnya iya seperti itu. Emang caur banget sih. Iya, oke, terakhir nih, Bro Erik. Udah terakhir? Iya, udah terakhir. Ada yang mau disampaikan dulu nggak? Nanti kita bakal ada tanya jawab ya mungkin ya. Jadi terakhir nih, tapi mungkin ini yang jadi paling penting di sesi ngoceh kita kali ini. Jadi ini kan judulnya tadi anti family club. Bro Erik tahu kan ya? Jadi dalam waktu dekat-dekat ini baru aja kemarin meluncurlah gitu draft rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Ya. Nah, menurut Bro Erik gimana? Ya, ACN salah satu aliansi. Kita juga bersama dengan yang memprakarsai untuk membedah
RUU Ketahanan Keluarga ini gitu. Jadi kita mulai dari NA sampai draftnya, kita udah berjalan sampai beberapa sesi. Terus juga mengajak juga aliansi-aliansi lain, ada yang di Bandung, di Padang, di Samarinda, Kalimantan, Jawa Timur, sampai Lombok juga. Kita ngajak bareng-bareng untuk sama-sama, yuk kita bahas nih RUU KK, bahas draftnya, bahas NA-nya seperti apa gitu. Dan sampai dengan perjalanan pembahasan itu, ACN dengan bulat mendukung RUU Ketahanan Keluarga. Salah satunya apa? Karena ini sangat urgent sekali, karena melihat dari potret profil keluarga di Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan, terus angka kematian ibu masih tinggi, terus kasus gizi buruk bagi balita itu juga masih tinggi gitu. Artinya dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga ini bisa menyelesaikan segala macam persoalan masalah sosial dari hulunya gitu, dari ujungnya gitu. Karena yang dibahas nggak cuma hubungan antara suami istri, anak gitu, tapi juga mencakup semuanya. Yang namanya ketahanan keluarga itu mencakup semuanya. Hang ya, terjeda ya kayaknya. Sebentar ya. Mati ya? Enggak. Halo? Udah, udah. Ya, segala aspek yang memungkinkan untuk agar keluarga itu bertahan dan keluarga itu dapat mempunyai ketahanan yang bagus. Karena biar bagaimanapun ketahanan keluarga adalah modal besar bagi ketahanan suatu negara gitu. Jadi kalau misalkan sekarang nggak perlu repot-repot lagi harus perang, ngadain ngirim militer, kita harus beli senjata segala macam untuk merusak suatu bangsa, untuk menghancurkan suatu negara, tapi cukup untuk menghancurkan aja keluarganya gitu. Keluarganya dihancurin aja, ketahanan keluarganya dirapuhkan gitu. Terus itu nanti bisa membuat suatu ketahanan sebuah negara itu bisa hancur. Seperti itu. Oke, berarti nggak perlu nggak perlu perang senjata untuk menghancurkan sebuah negara, tapi cukup hancurkan aja para pemudanya, hancurkan saja keluarganya, maka lambat laun pasti negara itu akan hancur ya. Nah, kalau misalnya tadi kan Bro Erik udah jelasin nih kenapa ACN dukung RUU Ketahanan Keluarga, udah dijelasin tuh sedikit poin-poinnya. Kalau misalnya menurut Bro Erik, orang-orang yang menolak rancangan undang-undang ketahanan keluarga, apa sih yang mereka propagandakan gitu? Sampai mereka akhirnya mengambil sikap ya udah gue nolak gitu, dan mereka nyebarin itu ke orang-orang lain. Ya, itu kenapa kelompok-kelompok yang anti terhadap RUU Ketahanan Keluarga menolak RUU KK itu salah satunya, pertama dia nggak suka dengan institusi keluarga, itu satu. Kenapa dia nggak suka? Karena mereka nggak mau diatur. Satu, mereka mau hidupnya bebas, mereka mau seenaknya aja hidup, nggak mau ada aturan, nggak mau patuh terhadap nilai-nilai, nggak mau patuh terhadap norma, bahkan juga nggak mau patuh terhadap agama gitu. Itu salah satunya. Terus ya itu ideologinya juga liberal juga, sekuler juga, terus feminisme juga gitu. Mereka campur aduk jadi satu, dan mereka kelompoknya adalah kelompok yang orang-orang itu aja gitu. Mereka yang suka kebebasan, dan perlu teman-teman tahu juga, kelompok yang anti terhadap RUU Ketahanan Keluarga adalah mereka yang mendukung RUU PKS gitu. Kalau untuk ini sebenarnya tadi mau aku tanyain. Kalau untuk followers ACN harusnya udah pasti menolak RUU PKS gitu. Artinya mereka yang mereka yang anti terhadap RUU KK adalah mereka yang pro terhadap RUU PKS. Dan mereka yang pro terhadap RUU PKS adalah mereka yang pro terhadap zina. Mereka yang anti terhadap atau mereka adalah kelompok yang kontra terhadap JR tentang pasal zina yang waktu itu di MK. Artinya adalah mereka ada kelompok-kelompok kebebasan yang mengusung kepada kebebasan seksualitas, mengusung kepada kebebasan tubuh. Mereka ingin bebas, terus juga mereka juga bergabung jadi satu, di dalamnya adalah kelompok LGBT. Perlu kita ketahui, LGBT juga sekarang udah mulai nggak malu-malu lagi, terang-terangan. Saya ingat di Women's March 2018, LGBT masih malu-malu untuk bilang bawa poster LGBT. 2019 mereka udah mulai berani bawa poster tolak
tolak KKN, jangan tolak LGBT gitu. Mereka membandingkan KKN dengan LGBT. Dan di 2020 kemarin mereka juga dengan terang-terangan sudah berani mengibarkan bendera pelangi, bendera LGBT. Artinya ini adalah suatu keberanian dari mereka, dan mereka juga udah terang-terangan gitu. Artinya kita udah harus menyatakan sikap berada di posisi mana gitu. Kalau sekarang harus ada dua kubu yang pro terhadap kesusilaan dan yang anti terhadap kesusilaan, harusnya kita yang adalah pro yang terhadap kesusilaan. Harusnya kita adalah yang pro terhadap RUU Ketahanan Keluarga dan menolak RUU PKS. Seperti itu. Oke, nah terakhir nih ada sebuah komen gitu kayaknya menarik gitu. Jadi kemarin katanya udah ada muncul di TV pasangan lesbi yang adopsi anak. Nah itu kalau menurut Bro Erik gitu, tanggapan terakhir sebelum kita tutup. Lesbi mengadopsi anak jelas-jelas itu menyalahi ya. Itu pertama dia satu menyalahi fitrah, menyalahi kodrat. Karena biar bagaimanapun kodrat seorang anak adalah diasuh oleh orang tuanya. Diasuh oleh orang tuanya. Orang tua itu ayah ibu. Kita nggak mengenal ayah-ayah, ibu-ibu. Kita ada mengenal dua pasang yang berlawanan jenis, itu adalah laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu gitu. Kodrat seorang anak adalah diasuh oleh laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu gitu. Ketika pasangan lesbi, ya, ibu dengan ibu gitu, mereka juga nggak nikah juga pasti. Mengadopsi seorang anak ini jelas menyalahi kodrat seorang anak, dan ini jelas menyalahi fitrah, dan ini harusnya hukum di Indonesia harusnya sudah mulai bisa mengasih hukuman atau efek jera terhadap ini gitu, karena ini jelas-jelas bertentangan dengan HAM. Hak asasi anak adalah untuk disayang oleh dua jenis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu. Kalau sampai ini tidak terpenuhi, ini akan menjadi efek yang buruk bagi anak itu ketika sudah dewasa nanti gitu. Psikologisnya akan terganggu, terus pemikirannya juga akan terganggu, terus orientasi seksualnya, nauzubillah juga pasti mungkin akan terganggu, pasti terganggu ya, nauzubillah banget. Makanya kasihan banget kalau seorang anak, seorang bayi dari kecil gitu diadopsi oleh pasangan lesbi atau homo. Itu harusnya di penjara itu, atau dihukum, harusnya di penjara, atau dikasih efek jera, karena nggak bisa, ini jelas-jelas bertentangan dengan kodrat. Oke, nah mungkin nanti ini kali ya, ACN sama tim bisa ngulik pisah kalau misalnya ada kayak gitu, tindakan hukumnya seperti apa, terus mungkin bisa audiensi dan segala macam kali ya bro. Nah oke, berhubung waktunya sudah mendekat, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada komentar, boleh silahkan tulis di bawah. Oh tadi katanya admin ACN ACN jadi pakai buat live, pakai juga buat komen, luar biasa ya. Jadi katanya admin ACN tadi, ternyata sebenarnya setelah beberapa hari kemudian ada ini sih, ada berita yang menginformasikan gitu bahwa ada pasangan lesbi yang ternyata menyiksa seorang anaknya. Jadi ini ya terjawab gitu ya. Jadi nggak perlu teori-teori, ternyata memang ya udah, kan udah ketahuan tuh kayak gitu. Nah teman-teman silahkan kalau misalnya ada, oh ternyata ada yang komen-komen, orang-orang open minded yang ikutan komen, tapi ternyata nggak kuat gitu dengerin kita live, kabur mereka. Nggak apa-apa, emang gayanya ACN kayak gini. ACN punya yel-yel ini nggak bang katanya? Nih tuh si Nunik. Yel-yel apa katanya? Katanya ACN kan punya yel-yel, boleh nggak dinyanyiin yel-yelnya? Nggak ada. Dari tadi dia penasaran belum banget. bikin. Oh iya, oke, menyalahi dirinya, menyalahi hak. Sip, teman-teman ada yang mau ditanya atau ada yang mau ditanggapi selain tadi, selain ini ya, selain minta yel-yel tolak RUU PKS ya. Oke, kayaknya nggak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, minta satu statement dari Bro Erik sebagai koordinator Aliansi Cerahkan Negeri untuk teman-teman mungkin yang di sini yang sedang menyimak, biar mungkin yang belum tercerahkan akan pentingnya keluarga merasa tercerahkan. Mungkin kalau misalnya ada yang hilaf, masih ada yang ada di kubu sebelah, jadi bisa pindah ke kubu kita gitu ya, mendukung. Silakan Bro Erik.
Ya, saya cuma pengen bilang kita yang ada di sini adalah kelompok pemuda, kelompok mahasiswa. eh, Masa depan kita masih panjang. Terus seperti kita ketahui juga 2045, 2050 Indonesia akan mengalami bonus demografi yang artinya adalah kelompok usia produktif, pemuda-pemudanya adalah pemuda-pemuda yang saat ini sebenarnya masih setara dengan kita atau di bawah dengan kita gitu. Artinya ini menjadi tugas berat bagi kita semua untuk sama-sama mencerdaskan teman-teman, sama-sama kita belajar bareng untuk sama-sama juga memperjuangkan Islam di Indonesia dan juga sama-sama juga memperangi atau mungkin bukan memperangi ya bahasanya, sama-sama ngasih penyadaran buat teman-teman yang masih edukasi, yang masih pro terhadap gerakan feminisme, yang masih pro terhadap RUU PKS. Dan 2020 ini kalau saya bilang adalah tahunnya dakwah ya. Artinya banyak, kalau dari segi produksi hukum di Indonesia ini lagi banyak draft-draft RUU yang ngantri gitu. Salah satunya RUU PKS itu jelas, walaupun sudah di carry over di tahun kemarin, artinya alhamdulillahnya di carry overnya kita dibahas dari awal gitu, nggak dilanjutin dari pembahasan sebelumnya. Itu alhamdulillahnya, artinya kita bisa dari awal juga untuk sama-sama menjegal RUU ini. Dan dari ACN itu sudah tegas bahwa kalau misalkan di tahun kemarin kita lancarkan hashtag tolak RUU PKS, bahwa sekarang kita harus lebih dan harus naik derajatnya, nggak cuma tolak RUU PKS, kita harus gagalkan RUU PKS. Dan selain RUU PKS juga kita ada RUU Ketahanan Keluarga, dan ini juga lagi masuk di harmonisasi di DPR. Itu juga kita harus tetap kawal draftnya seperti apa, terus isi-isinya seperti apa. Dan setelah kami baca di ACN, ini jelas mayoritas adalah isinya baik untuk keluarga Indonesia, baik untuk, insya Allah baik untuk Islam dan Islam di Indonesia, dan makanya ACN dengan tegas dan bulat mendukung RUU Ketahanan Keluarga. Selain RUU Ketahanan Keluarga, kita juga harus hati-hati terhadap Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ini adalah salah satu goals-nya dari feminis juga untuk ngacak-ngacak RUU ini, ngacak-ngacak undang-undang ini, dan juga mungkin mengamandemen beberapa pasal gitu. Kalau kemarin mungkin sudah berhasil tentang peningkatan usia nikah. Nah, temen aku ngalamin ini, jadi ketika dia calon istrinya kayaknya umurnya 18 tahun dan dia harus ke pengadilan agama, dan aku ngasih komentar, nah itu yang dari kemarin kami perjuangin. Jadi ketika kamu merasa susah ketika menjalani ini, ya selamat menikmati. Ya sampai saking kesel gitu loh. Ya, artinya penyadaran ini perlu waktu panjang sih. Ini perlu nafas panjang. Ini nggak cukup dengan cuma kerja-kerja taktis kecil. Ini perlu nafas panjang dan juga butuh dukungan dari teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman yang hari ini mendengar live ini dan juga nanti setelah di-save mungkin mendengar sampai 24 jam ke depan, artinya yuk kita sama-sama, khususnya teman-teman yang tergabung di dalam organ atau komunitas yang berada di Jabodetabek, karena ACN ada lingkupnya adalah Jabodetabek. Yuk kita sama-sama berjuang bersama untuk menyelamatkan pemuda Indonesia, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, dan juga untuk menyelamatkan Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Oke. Ini banget ya, membakar sekali statement terakhir dari Bro Erik dari Aliansi Cerahkan Negeri sebagai koordinator. Terima kasih banyak kepada Bro Erik, juga kepada teman-teman semua yang menyimak dari awal sampai akhir. Alhamdulillah nggak berkurang ya. Mungkin jam-jamnya orang pulang kerja ya, jadi viewersnya sedikit, tapi nggak apa-apa, insya Allah. Walaupun viewersnya sedikit, insya Allah manfaat yang akan tersebar insya Allah lebih banyak. Karena setelah ini juga insya Allah akan di-save di feed. Jadi teman-teman yang ketinggalan dari awal, tadi ada banyak yang bilang kalau misalnya ketinggalan gitu karena nggak tahu infonya, teman-teman bisa cek di feed aku. Terus nanti juga insya Allah aku akan share ke ACN biar bisa diposting juga di Aliansi Cerahkan Negeri. Nah, sekian. Terima kasih banyak Bro Erik atas waktunya. Kita tutup ngoceh kita kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullah.
Dan terakhir doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika, asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta, illa anta, astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.